Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Lab School Channel Official. Hari ini kita berjumpa kembali dengan pimpinan BPS, Lab School, UNJ, Bapak Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif, dan Ketua PSB Lab School 2022, yaitu Bapak Dr. Muhammad M. Fahrudin, MSI. Hari ini kita akan menggali tentang pelaksanaan PSB Lab School baik SMP maupun SMA yang sudah sebentar lagi akan berlangsung. Untuk lebih jelasnya kita akan coba bertanya kepada dua narasumber ini. Yang pertama saya akan bertanya kepada Prof. Sofyan. Prof, bagaimana persiapan menjelang tes seleksi PSB 2022 nih, Prof? Persiapan untuk PSB Lab School tahun 2022 ini secara umum sudah mendekati 100% ini. Karena kita juga sudah mencoba melakukan tes online yang dilaksanakan secara serentak dengan peserta lebih dari 3.000 dan itu alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Dan PSB online ini yang kedua dilaksanakan dan pada PSB tahun lalu juga sudah berhasil dengan lancar. Bahkan juga ada peserta yang mengikuti dari luar negeri. Di waktu itu ada peserta yang dari luar negeri dan mungkin juga saat sekarang juga ada peserta dari luar negeri. Saya kira itu Pak Dr. Ruswadin. Baik Prof. Terima kasih penjelasannya. Jadi ini akan lebih menenangkan calon peserta juga bahwa persiapannya sudah dilaksanakan Lab School ini sudah siap 100% ya. Dan pengalaman tahun lalu menurut penjelasan Prof itu juga tahun lalu berjalan dengan baik. Nah, kita berikutnya akan bertanya kepada Ketua PSB ini, Bapak Dr. Muhammad Fahrudin, MSI. Pak, apakah akan ada simulasi nih Pak sebelum pelaksanaan tes sehingga anak-anak pada hari hanya itu tidak bingung ataupun harus bagaimana? Baik. Ya, seperti biasa nanti akan ada simulasi yang akan difasilitasi oleh panitia, di mana diharapkan peserta nanti bisa mengikuti simulasi tersebut. Tentang waktunya, simulasi akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 13.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Simulasi ini dilakukan pada belahan siang, diharapkan peserta sudah selesai belajar di sekolah dan bisa mengikuti simulasi tersebut. Kami berharap semua peserta nantinya dapat mengikuti simulasi tersebut sehingga pada saat hari H bisa tes dengan aman dan lancar. Begitu Pak Dr. Ruswadin. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi ternyata sudah disiapkan bagi para peserta, ada simulasinya ya, jadi tidak langsung tes pada hari H-nya. Oh iya Pak, kalau misalnya ada yang tertinggal tentang informasi itu, apakah peserta bisa mendapatkan informasi tersebut dan di mana Pak? Ya, peserta dapat mengakses dan membuka kembali web Lab School di www.labschool-unj.sch.id/psb. Di sana nanti peserta dapat melihat ada SOP, standar operasional prosedur PSB, serta termasuk kemudian juga kriteria penilaiannya. Oke Pak, jadi tinggal buka web Lab School aja ya. Kalau yang bingung, tinggal di Google cari ketik Lab School, nanti akan tertulis di situ Lab School PSB. Oke. Selanjutnya Prof, ini banyak masyarakat yang tanya, gimana sih sistem skornya? Apakah 1 dan 0 atau bagaimana nih Prof? Ya, kita dalam seleksi ini kita menggunakan cara seperti SBMPTN, yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Yaitu seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini penilaiannya begini nih. Jadi kalau kita bisa menjawab benar, kita mendapat nilai 4. Tapi jika salah, bisa ya mendapatkan pengurangan 1 atau -1. Dan jika tidak dijawab, nilainya 0. Jadi saya kira teman-teman para siswa-siswi yang akan masuk di SMP atau SMA ini benar-benar serius di dalam menjawab ya, dan jujur dalam menjawab juga. Ini karena jangan asal-asal ya pokoknya
dijawab, tapi jawab salah kan malah menjadi pengurangan gitu. Jadi Oh, itu gitu. Pak Ustadz ini. Oke, baik. Jadi 4 untuk yang benar Iya, dan -1 untuk yang salah betul. dan 0 kalau tidak diisi ya. Baik. Iya. Oke, baik. Terima kasih Prof penjelasannya. Jadi ini akan bisa memotivasi siswa supaya benar bisa menjawab dengan sungguh-sungguh karena kalau betul akan mendapat nilai 4 ya, Pak ya. Iya. Nah, kalau misalnya ragu-ragu ya berarti mendingan nggak usah diisi ya daripada mendapat -1 gitu ya. Iya. Terima kasih Prof penjelasannya. Oh iya Pak Fahrudin, kapan sih sebenarnya terakhir pendaftaran itu Pak? Ya, untuk SMA hari ini kebetulan hari terakhir Pak Dr. Swadin, tanggal 29 Januari 2022 sampai pukul 23.59. Jadi kurang lebih untuk SMA tinggal 8 jam lagi, sehingga untuk adik-adik yang belum mendaftar cepatnya untuk menyelesaikan pendaftarannya, termasuk yang belum menyelesaikan tahap akhir sampai dengan proses cetak kartu peserta. Sementara untuk SMP terakhir pendaftaran tanggal 5 Februari 2022, jadi kurang lebih masih ada sekitar 1 minggu ke depan. Untuk itu jangan lupa, terutama yang akan tes SMA itu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022, sementara untuk SMP pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi jangan lupa untuk para peserta SMA nih ada hitungan waktu 8 jam nih dari kita rekaman sekarang ya. Karena kita di posisi jam 3.39 atau jam 15.39. Ada waktu lebih kurang 8 jam ya dari penutupan pendaftaran. Silakan dimanfaatkan. Kemudian kepada Pak Fahrudin lagi nih Pak, ini juga banyak masyarakat yang bertanya nih Pak, apakah materi soalnya bagaimana gitu ya, apakah seperti tahun-tahun sebelumnya yang lama gitu, atau yang mungkin masih menggunakan model yang seperti tahun yang lalu, dan itu apa saja Pak, kalau boleh tahu? Ya, seperti yang sudah kami rilis lewat pedoman ya, yang sudah diakses oleh peserta dari awal informasi PSB dan masa pendaftaran dibuka. Secara umum ada 2 pola tes atau model tes atau jenis tes, yaitu tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik, yang kemudian akan terbagi atas kemampuan kuantitatif, pemahaman membaca, kemampuan verbal, dan kemampuan akademik. Ini ada 102 soal ya untuk SMA. Dan kemudian juga ada di samping itu ada 20 butir survei karakter. Ya, adapun dengan waktu kurang lebih sekitar 161 menit. Nah, di sini tentu peserta perlu stamina dan konsentrasi yang tinggi. Oleh karena itu, tolong jaga kondisi sebelum tes, dan ini sangat penting sekali. Sedangkan untuk SMP Pak Uswadin ada sebanyak 78 soal ya, tes potensi skolastik dan kemampuan akademik, serta 20 butir survei karakter dengan waktu tes 131 menit. Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi semakin jelas ini ya. Nah, ini bagi para peserta, jadi karena waktu yang cukup panjang untuk SMA itu tadi disebutkan oleh Pak Fahrudin 161 menit dan SMP-nya 131 menit. Jadi perlu stamina ya dan juga perlu daya tahan yang baik ya supaya juga dalam kondisi yang sehat dan prima sehingga teman-teman peserta bisa mengerjakan dengan maksimal ya. Jadi jangan pergi yang jauh-jauh pada hari-hari sebelumnya sehingga pada hari itu juga bisa konsentrasi. Pastikan juga nanti internetnya dalam keadaan baik dan juga tentunya suplai listrik di rumah juga dalam keadaan baik. Baik, pertanyaan berikutnya nih untuk Pak Fahrudin. Pak Fahrudin, apakah peserta harus menggunakan Zoom dalam pelaksanaan tes ini, Pak? Ya, untuk pelaksanaan tes ini peserta akan menggunakan 2 device ya.
device yang pertama berupa laptop atau PC itu nanti akan digunakan untuk mengakses sistem aplikasi PSB Lab School, dan untuk itu ada link yang dibagikan ya melalui kartu pendaftaran peserta. Dan selanjutnya kemudian juga yang kedua tadi itu device yang kedua berupa smartphone itu yang kemudian digunakan untuk pengawasan ya. Ini yang nanti akan menggunakan Zoom di dalam proses pengawasan ini. Jadi peserta akan menggunakan Zoom dan tentang tata caranya nanti akan dijelaskan di dalam SOP yang ada. Intinya pada saat pelaksanaan tes, siswa akan didampingi oleh pengawas melalui Zoom, dan ini sesuatu yang barangkali sudah familiar dan biasa ya untuk adik-adik pada saat ulangan di sekolah, saat penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun ya, pas atau PAT. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahrudin. Jadi nanti para peserta ada kamera Zoom ya yang datang dari sebelah belakang sudutnya supaya bisa terlihat bahwa Anda mengerjakan secara mandiri ya. Juga bisa dari sebelah kiri atau sebelah kanannya. Nanti ada pengaturannya di di pos yang akan bisa dilihat di web Lab School. Betul. Baik. Sekarang yang terakhir nih Prof, untuk Prof, bagaimana Prof harapan untuk PSB 2002 Prof? Ya, terima kasih. Saya juga tadi menambahkan ketua PSB gitu ya. Jadi ada kamera pengawas, jadi memang ada tugasnya guru juga yang mengawasi ujian itu. Jadi namun juga kita juga menyiapkan variatif soal yang banyak. Kalau tahun lalu 4, tahun ini 8 gitu ya. Kita siapkan variatif soal yang mudah-mudahan antara siswa yang ujian sama yang ujian 1, yang 2 mungkin juga berbeda soalnya, kan variasi soalnya. Yang kedua, harapan kita sebenarnya juga tes dapat berjalan dengan lancar. Amin, dan amin. Sukses. Jadi tolong tadi peserta juga berkaitan dengan wifi-nya supaya lancar, supaya enggak ini kemudian listrik, kadang-kadang begitu listrik padam, ininya juga berkaitan ini kan. Jadi itu disiapkan betul. Kemudian peserta juga dapat mengikuti dengan baik dan penuh kejujuran dan tanggung jawab, karena ujiannya mungkin daring ya, ujiannya di rumah, walaupun ada kamera pengawas dari pengawas guru atau ini untuk mengawasi ujian, tapi harapan kita jujur. Jadi kenapa di dalam materi ujian yaitu ada survei karakter, karena Lab School membutuhkan pembinaan dan pendidikan karakter, dan ada surveinya, dan ujiannya juga boleh di rumah ya, dan tentunya tidak boleh dibantu oleh pihak yang lain. Nah, itu kejujuran yang diutamakan juga. Saya kira itu Pak Uswadin ya, yang kaitan dengan tanggung jawab yang tinggi dan kejujuran di dalam ujian PSB 2022 ini. Baik Prof, terima kasih Prof. Ini memang kejujuran adalah hal yang penting ya, sehingga nanti pelaksanaan tes bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi anak-anak pastikan nanti Zoom-nya juga berfungsi dengan baik, kemudian perangkatnya, laptopnya juga bisa berfungsi dengan baik, sehingga anak-anak semuanya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Baik, Prof. Sofyan dan Bapak Fahrudin, terima kasih sudah berkesempatan hadir dalam acara bincang tentang siap PSB 2002 bersama Lab School Channel Official. Kami pembawa acara, Dr. Uswadin MPD, mengucapkan terima kasih, dan semoga Prof. serta Pak Fahrudin selalu sehat dan sukses selalu. Saya akhiri. Lab School Jaya. Jaya. Lab School Jaya. Jaya. Lab School Jaya. 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 Terima kasih sekali lagi Prof. Sofyan dan Pak Fahrudin. Ya. Untuk Sama. para peserta jangan lupa untuk yang SMA tanggal 6 Februari 2022 dan untuk yang SMP pada tanggal 13 Februari 2022. Untuk pendidikan terbaik putra-putri Bapak Ibu, ingat satu nama, Lab School. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.
Terima kasih, Prof. Terima kasih.